Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Mahasiswa Stekom dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan baik, tiada kekurangan suatu apapun, masih tetap dalam bimbingan Allah SWT. Terima kasih untuk semuanya. Oke, untuk hari ini kita akan kembali ya mempelajari mata kuliah logika dan algoritma pemrograman. Masih tetap dengan saya Budi Hartono, di mana pada hari ini atau minggu ini adalah kesempatan kita, yaitu adalah minggu yang ke-14 ya, minggu ke-14, di mana pada pertemuan yang ke-14 ini atau minggu ke-14 ini saya akan bahas mengenai array. Ini adalah lanjutan yang kemarin, yaitu array bagian yang kedua. Karena pada bagian yang pertama kemarin kita bahas yaitu array yang satu dimensi, sekarang kita akan bahas yang array dua dimensi atau multidimensi. Tapi sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai array multidimensi atau dua dimensi ini, akan saya sampaikan dulu mengenai apa yang akan menjadi tujuan daripada pembelajaran untuk hari ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yaitu setelah mempelajari pada bab ini diharapkan yang pertama yaitu mahasiswa mengerti dan mampu memahami tentang fungsi array dua dimensi ya. Karena di sini yang kita bahas nantinya adalah array dua dimensi. Ini merupakan kelanjutan daripada array yang satu dimensi dari minggu kemarin ya. Mampu merencanakan dan menempatkan fungsi array pada program sederhana terutama dalam pemrograman Pascal. Bagaimana penerapan fungsi array untuk yang dua dimensi ini dalam pemrograman Pascal? Yang ketiga, mampu mengaplikasikan atau mengimplementasikan fungsi array dalam pembuatan program baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kenapa? Karena di sini array ini adalah sebagai dasar kita di dalam pembuatan program. Nanti toh ke depan juga pemrograman juga yang lain juga akan disampaikan itu mengenai array ini, baik di pemrograman yang lain ya, berbasis visual, array berbasis visual ataupun berbasis web ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Materi untuk hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu materinya hanya terkait dengan array dua dimensi dan multidimensi beserta kesimpulannya. Kita ulangi kembali mengenai pengertian, ya ini hanya untuk mengingatkan kembali, ini sudah saya sampaikan minggu kemarin, di mana pengertian array. Array adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Ini yang membedakan antara variabel array dengan variabel bentuk biasa ya, seperti itu. Ada indeksnya di sini. Setiap elemen array mampu menyimpan satu jenis data yaitu variabel. Yang perlu diingat bahwa array selalu memuat tiga komponen penting, yaitu ada nama arraynya atau nama variabelnya di situ, atau boleh disebut dengan identifier atau pengenalnya. Yang kedua adalah indeksnya. Di situ yang kedua ada indeks yang bertipe ordinal. Artinya di situ tidak boleh menggunakan tipe pecahan ya, di situ ya. Berikutnya adalah tipe data, yaitu tipe data sederhana yang digunakan oleh array ya, tipe datanya ya monggo, ada yang saya gunakan bilangan real atau bilangan bulat seperti itu. Ini untuk tipe datanya. Jadi dalam array ini selalu termuat yaitu ada tiga komponen, nama array atau nama identifiernya atau pengenalnya, di situ terus ada indeksnya beserta tipe datanya. Kalau di dalam variabel biasa kita hanya menggunakan dua saja, yaitu nama variabelnya atau identifiernya diikuti dengan tipe data, hanya itu, tidak ada indeksnya. Nah, itulah yang membedakan antara variabel biasa dengan variabel array. Array dua dimensi, apa yang dimaksud dengan array dua dimensi di sini? Yaitu array dua dimensi di sini merupakan array yang terdiri dari X buah baris ya, terdiri dari baris dan Y buah kolom. Jadi ada dua, ada baris dan ada kolomnya. Kalau kemarin kita hanya menurunkan yaitu satu baris saja, yaitu ke kanan begitu ya. Ini nanti ada terdiri dari baris dan kolom. Ya. Array ini menggunakan dua buah kelompok indeks yang masing-masing direpresentasikan sebagai indeks baris dan kolom. Bentuk umumnya adalah ini yang membedakan array satu dimensi dengan dua dimensi, variabel array ya, variabel array atau nama array di sini tadi ya, saya tuliskan ada komponennya variabel array atau nama array, array kita turunkan
0x ini menyatakan barisnya, dan 1 sama Y ini adalah menyatakan kolomnya, jumlah kolomnya. Tipe data. Kalau 1 hanya dari besar ke kecil gitu saja, tapi di sini ada 2, yaitu adalah menyatakan baris. 0 sampai X ini menyatakan baris, 1 sampai Y ini menyatakan tipe data, menyatakan kolomnya, terus diikuti dengan tipe data. Di sini juga sudah saya jelaskan nilai indeks 0 sampai X merupakan indeks barisnya, berapa baris yang akan kita isi. Nilai indeks 1 sampai dengan Y merupakan indeks kolom, berapa kolom yang akan kita gunakan, seperti itu. Contoh array yang 2 dimensi adalah penerapannya seperti ini. Tadi ada rumusnya adalah variabel. Di sini kalau kita gunakan variabel ya, tidak menggunakan tipe, ada variabel array ya, variabel array. Di sini gunakan variabel bukan dengan tipe. Variabel array atau nama arraynya kita tuliskan array indeks 1 tadi menyatakan baris dan indeks 2 menyatakan kolom of tipe data. Jadi kalau kita turunkan variabelnya di sini, yaitu kita tulis bill atau nama arraynya adalah bill atau nama variabelnya adalah harga, seperti itu. Kita turunkan ini breakdown array tetap array kurung buka indeks 1 tadi menyatakan baris, barisnya dari 0 sampai dengan 2, berarti di sini ada 3 baris ya, karena dimulai dari 0, 0, 1, 2, berarti ada 3. Terus yang kedua menyatakan indeks kolom, kolomnya ada 1 sampai dengan 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 kolom. Jadi terdiri dari 3 baris, terdiri dari 3 baris 5 kolom of integer. Ini tipe datanya adalah integer. Contoh yang kedua tadi adalah harga, di mana harga di sini yaitu array ya, harga array kita turunkan 0 sampai dengan 4, berarti mulai dari 0 sampai dengan 4 berarti ada 5 baris ya. 1 sampai dengan 10 berarti ada 10 kolom, yaitu terdiri dari 5 baris 10 kolom, tapi tipenya adalah real. Ini contoh penerapan array yang 2 dimensi adalah seperti ini. Oke, bisa dipahami dan dimengerti ya. Nah, oke. Jangan lupa untuk laptopnya selalu dinyalakan beserta aplikasi Turbo Pascalnya untuk diaktifkan. Jadi setiap kali kita belajar ini untuk selalu menyiapkan yaitu laptopnya beserta aplikasi Turbo Pascalnya yang sudah diinstal kemarin ya, disiapkan seperti itu. Jadi kalau ada program yang kita kerjakan supaya tidak membuka terlalu lama. Oke ya, lanjut ke slide berikutnya. Bisa dimengerti ya bedanya antara array yang 1 dimensi dan 2 dimensi. Kalau 1 dimensi hanya terdiri dari baris, kalau 2 dimensi berarti ada baris dan kolom, indeksnya indeks 1, indeks yang kedua, seperti itu. Oke, kita lanjut. Representasi arraynya adalah seperti ini. Jadi kalau saya mengatakan di sini yaitu adalah ini, itu merupakan barisnya. Jadi adalah baris X 1 sampai dengan 3, barisnya ada X ini, itu menyatakan baris 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini menyatakan baris. Sedangkan kolom ini Y 0 sampai dengan 4, berarti kalau 0 dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, berarti ada 5 kolom. Ini berarti kalau 1, 3, 0, 4 berarti terdiri dari 3 baris 5 kolom. Nah, ini posisinya. Jadi kalau posisi saya merujuk di sini, merujuknya di sini, posisinya di sini itu XY-nya berapa? Berarti pada baris yang ketiga kolom kedua. Ini cara bacanya seperti itu. Baris ketiga kolom kedua. Nah, ini baris ketiga kolom kedua. Kalau ini XY-nya adalah berarti baris kedua kolom kedua. Nah, seperti ini. Kolom ketiga ya, sorry. Kolom ketiga karena ini mulai dari indeksnya dari 0. Indeksnya dari 0. Tadi kalau ini tadi kan 3 terus ini 2 ya. Nah, ini posisinya kolomnya seperti itu. Ini yang dimaksud representasi penggambaran arraynya adalah seperti ini. Jadi posisi arraynya di mana? Kalau kita menunjuk di sini, posisinya adalah di sini, menunjukkan barisnya dan menunjukkan kolomnya. Oh, baris ya, ini baris ketiga, kolomnya kolom ini kalau dihitung dari 0 berarti ini kolom 1, kolom kedua. Nah, seperti itu indeks pertama, indeks kedua seperti itu. Ya. Saya kira mudah dimengerti dengan adanya gambar ini ya, karena gambar ini menggambarkan bentuk representasi array yang mudah ya, karena ada penggambarannya tadi dengan indeks ya tadi indeks 1 dan indeks 2 terdiri dari baris dan kolom. Dengan adanya semacam ini otomatis kita akan menjadi lebih apa ya, lebih pas lagi seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, bentuk array yang 2 dimensi dengan menggunakan variabel ini ya, variabel tadi, bill array 0 sampai dengan 2, berarti barisnya terdiri dari 3 baris.
1.5 berarti kolomnya terdiri di 5 kolom of integer. Kalau ini dituliskan bentuknya adalah seperti ini ya, 1. Ini ya, berarti ini adalah baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-1 kolom ke-3, baris ke-1 kolom ke-4. Sampai yaitu baris ke-3 kolom ke-5. Ya ini. Jadi penggambarannya seperti ini, terdiri dari 3 baris dan 5 kolom. Jadi indeks 1 menyatakan baris dan indeks 2 menyatakan kolom, sehingga penggambarannya lebih pasnya adalah seperti ini, 1,1. Ini akan lebih jelas begitu ya. Tadi sudah kebalikannya seperti itu. Kalau masih bingung, ini dengan menggunakan ini bentuknya posisinya ini berarti 2, 3 di sini berarti ini 3, 3 seperti ini. Oke, ini contoh program array yang 2 dimensinya ya, array yang 2 dimensi ya. Untuk Anda bisa mencoba untuk array 2 dimensinya, bisa dibuka dulu laptopnya ya, atau program Turbo Pascal-nya atau aplikasinya. Oke ya, sudah dibuka. Kalau sudah dibuka, yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah kita ketikkan dulu judulnya adalah program contoh array 2 dimensi. Ya, kita bisa mengambil dari kemarin yang sudah ada, nanti di save as juga bisa ya, yang kemarin. Itu. Atau kalau ditulis lagi juga bisa, kita ketikkan dulu program contoh array 2 dimensi. Karena di sini ada ini ya, kita gunakan underscore, nggak boleh pakai spasi kosong ya, pakai underscore untuk menyambungnya. Jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma ya, jangan lupa berakhir dengan tanda titik koma. Berikutnya uses CRT ya, uses CRT. Nah, berikutnya adalah uses CRT. Ini kita unit system. Konstanta X sama dengan 25. Ini kemarin juga sama, konstanta X-nya adalah 25. Jadi jumlah baris yang kita masukkan nanti maksimal sudah 25. Saya tekankan seperti itu karena kita nyentuh latihan dulu, tidak perlu banyak-banyak untuk membuatnya. Kalau kita tulis 100 nanti baru 100 baru berhentian seperti itu. Maka kita ambil aja contoh aja, X-nya 25, Y-nya sama dengan 10, berarti jumlah kolomnya kita pesan maksimal adalah 10. Kita gunakan tipe, ini adalah contoh A string 1, ini adalah contoh array yang kemarin ya, kita gunakan array yang 1 dimensi. A string 1 sama dengan array 0.9 0.x ya, 0.x of string 15. Jadi kita gunakan lebarnya 15 seperti itu ya. A string 2 array 0 sampai dengan J of string 1 10. Jadi tadi penggunaan seperti itu. Array, nah ini yang Arial inilah yang menggunakan 2 dimensi. Array 0.x itu menyatakan barisnya, 1.z itu menyatakan kolomnya, yaitu of real. Jadi di sini penggunaannya menggunakan 2 model. Yang pertama itu model tipe, yang kedua dengan model variabel. nm.2 a string 1, artinya a string 1 berarti array 0 sampai dengan x of string, berarti array yang 1 dimensi menunjukkan yaitu jumlah x-nya. mk.2 a string 2 ini menunjukkan array yang 1 dimensi untuk jumlah mata kuliahnya nantinya. SC ini adalah realnya, yaitu Arial, berarti Arial artinya apa? Array untuk 0 sampai dengan X dan 1 sampai dengan Y, yaitu yang array yang untuk 2 dimensinya adalah ini, yaitu SC Arial ini. Berikutnya ada variabel NE, NJ, A, B, tipenya adalah byte. Byte ini adalah bilangan bulat dari 0 sampai dengan 255. Ada tot, itu untuk menyatakan totalnya ya, totalnya. Berikutnya RT itu menyatakan rata-rata, tipenya adalah real. Ini untuk apa toh? Ini kita akan menghitung yaitu studi kasus untuk pengolahan data nilai mahasiswa. Jadi namanya siapa, berapa jumlah mata kuliahnya, nanti akan ketemu total nilainya berapa, rata-ratanya berapa. Ini studi kasusnya, contohnya adalah seperti itu. Oke ya. Sudah kita tuliskan seperti itu, variabelnya tadi sama tipe datanya sudah dituliskan semuanya, sudah selesai ya. Baik, mudah-mudahan sudah selesai. Berikutnya adalah kita mulai dari kata begin. Begin ya, kita katakan clear screen.
clear screen, titik koma jangan lupa ya, titik koma. Breadline ya, breadline pengolahan data nilai mahasiswa, yaitu pengolahan data nilai mahasiswa. Jadi pengolahan data nilai mahasiswa. Breadline, bright. Berapa jumlah mahasiswa maksimal X? X-nya tadi sudah kita tuliskan, yaitu readline NX, di mana masukannya adalah NX tadi adalah maksimalnya adalah 25. Jadi jumlah mahasiswanya adalah maksimal 25. Brights, berapa jumlah mahasiswa kuliah ya? Berapa jumlah mahasiswa kuliah? Berapa jumlah mata kuliahnya maksimal adalah 10 readline ya, karena SKS maksimal untuk mahasiswa yang bisa diambil adalah 24, sehingga tidak perlu mata kuliahnya cukup banyak ya, cukup 10 sudah mewakili, seperti itu. Ditampung ke dalam satu parabel NJ, di mana NJ tipenya adalah byte. Jika jumlah masukan mahasiswanya itu, jika NX ya, jika NX ini, NX itu adalah jumlah mahasiswanya ini, jika masukan jumlah mahasiswanya itu lebih besar daripada X, X-nya kan ini, tipenya konstanta, itu jumlahnya adalah 25. Jika NX itu lebih besar dari 25 atau NJ itu lebih besar daripada 10, maka yaitu kita paksa keluar, yaitu melebihi. Berapa jumlah mahasiswanya? 30. Apakah 30 lebih besar daripada 25? Ya, langsung dipaksa keluar. Kalau kita isi, berapa jumlah mahasiswanya? 20. Apakah 20 lebih besar daripada 25? Tidak. Kita masukkan data yang kedua, yaitu NJ-nya. Berapa jumlah mata kuliahnya? Yaitu jumlah mata kuliahnya 15. Apakah 15 lebih besar daripada 10? Ya, langsung keluar. Makanya untuk mengisi, yaitu jumlah mahasiswanya harusnya kurang dari 25 dan J-nya kurang dari 10, baru bisa kita masukkan. Tentu yang pertama kita masukkan adalah input nama mahasiswa dulu. Nah, ini kita akan menuliskan nama mahasiswa. For A.2 sama dengan 1 to NX dari jumlah masukannya tadi. Kalau kita masukkan NX-nya adalah 5, berarti akan kita ulang ini parabel A ini dari 1 sampai dengan yaitu 5. Berarti jumlah mahasiswanya sebanyak 5. Begin write nama mahasiswa ke 1, urutannya tadi kan urutannya dari 1 ya 1. Ya, kita tuliskan return nama, ditampung dulu ke parabel yang bernama nm, nama tadi. Ya, setelah kita isi data ke 1 kan diulang sebanyak 5 kali tadi. Data ke 1 siapa nama mahasiswanya? Umpamanya di situ dari mulai Yudhistira, ada Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, umpamanya seperti itu. Setelah selesai, baru berikutnya, yaitu input data mata kuliah terlebih dahulu. Kan ini NX-nya sudah selesai, berarti kita akan ngisi yang kolomnya. Jumlah kolomnya berapa? Input data mata kuliah ini yang kita masuk dalam kolom atau NJ-nya ini. Input jumlah mata kuliahnya terlebih dahulu. Ya, tadi sudah maksimal berapa tadi? 10 ya. Pokoknya kita isi sebanyak 5. 5 mata kuliahnya, ya kita isi yang banyak. Agama, bahasa Indonesia, umpamanya seperti itu. For B.2 1 to NJ. Tadi kita masukkan NJ-nya berapa jumlah mata kuliahnya? Harus kurang dari 10 kan? Umpamanya diisi dengan 5 tadi. Dari 1 sebanyak 5. Berarti akan diulang dari 1 diulang dari 1 ke 5 sebanyak 5 kali kan, seperti itu. For sudah pasti kan gitu. Nah, nama mata kuliah pertama apa kita masukkan? Umpamanya di situ agama. Mata kuliah kedua Pancasila. Mata kuliah ketiga bahasa Inggris. Mata kuliah berikutnya logika algoritma, terus berikutnya adalah matematika, seperti itu. Readline MK tampung ke dalam mata kuliah, yaitu karena parabelnya array dalam kurung yaitu B tadi. Breadline ya, input data nilai semua mata kuliah. Kita akan menginput semua data mata kuliah. For A.2 sama dengan 1 to NX. Ya, ini begin data-data nilai mahasiswa yang bernama. Tadi kan sudah kita isi mahasiswanya tadi yang bernama 1. Nama mahasiswanya namanya Yudhistira. Yudhistira untuk, nah ini ada perulangan yang kedua, belum selesai, masih ada perulangan lagi. For-nya kan di sini ada for kembali, for-nya belum selesai, di dalamnya ada for kembali, ada perulangan kembali, menanyakan yaitu berapa nilai untuk mata kuliahnya, yaitu yang mata kuliah yang pertama tadi nilainya berapa, mata kuliah kedua nilainya berapa, dan seterusnya. Kalau sudah kita tutup dengan N, ya ini ya, terakhir dengan return, baru ditutup dengan N untuk nutup yang bagian untuk perulangan yang di dalam perulangan, yaitu adalah nested loop-nya. Ini kita tutup dengan ini, berarti sudah selesai. Sekarang kita akan cetak. Nah, untuk mencetak kita bisa menekan yaitu write, tekan enter untuk lihat daftarnya, readline. Clear screen, kita bersihkan layarnya ya, clear screen, kita bersihkan layarnya. Breadline, daftar nilai mahasiswa, daftar nilai mahasiswa, breadline.
itu untuk memberikan baris ya. Branch nomor ini nomor urut maksudnya 1 2 3 4 5 ya, nomornya cukup kita tuliskan dengan 3 spasi kosong, itu NO spasi kosong. Jadi nomor kan nggak sampai berapa ya, hanya 3 digit kan sudah 999, kan maksimal cuma 25. Saya kira tugas sudah cukup. Yang kedua adalah nama mahasiswa. Setelah nama mahasiswa ya, kita tulis for B.2 sama dengan 1 to NJ, akan diulang sebanyak berapa kali, berapa mata kuliahnya tadi, kan gitu. Kalau sudah diulang nanti akan diberikan garis seperti itu, sebenarnya breadline total rata-rata, yaitu ada total, ada rata-ratanya ya, ada total dan rata-rata. Total itu adalah nilai totalnya ya, untuk nilai total seluruh mata kuliah, dan rata-ratanya berarti total mata kuliah dikali dengan jumlahnya tadi. Untuk perulangan yang barisnya adalah A.2 sama dengan 1 to N-2, itu akan menunjukkan barisnya tadi sampai dengan, yaitu namanya ada berapa kali. Kalau sudah kita tuliskan untuk membuat garisnya ini, untuk menampilkan totalnya ya, totalnya dibagi tadi, N kita tutup, rata-rata berarti total dibagi dengan B-nya tadi, jumlah mata kuliahnya tadi, yaitu totalnya berapa dibagi dengan B. B-nya kan tadi ada mata kuliahnya ya. Mata kuliahnya kalau sudah, nanti kita kasihkan garis total, kayak minggu yang kemarin yang 1 dimensi kita garis seperti ini. Cuma ini tidak ada kasih garis atasnya ya, tidak ada garis atasnya. Kalau sudah, simpan terlebih dahulu filenya ya, programnya kita simpan. Sudah ada disimpan filenya? Baik, kalau sudah disimpan, selanjutnya kalau sudah disimpan, selanjutnya kita cek apakah program yang kita ketikkan tadi sudah betul atau belum, dengan menggunakan yaitu Ctrl F9 kita jalankan, yaitu Ctrl F9 kita jalankan. Apakah ada yang error? Nah, disitulah letak kesalahan, atau ada beberapa kesalahan yang ditunjukkan pada errornya, atau disitu ada keterangannya errornya apa, itu error string atau titik komanya atau yang lain-lain, silakan dibetulkan kembali. Pada kursor yang berkedip itu tadi, itulah letak kesalahannya. Kalau sudah dibetulkan kembali, uji kembali dengan Ctrl F9 sampai yaitu program ini sudah tidak error lagi ya, sudah betul. Kalau sudah betul, nanti programnya akan muncul seperti ini. Pengolahan data nilai mahasiswa, sama kan ya, pengolahan data nilai mahasiswa. Tadi kan ditanyakan yang pertama, berapa jumlah mahasiswa? Maksimalnya kan 25 ya, maksimalnya 25. Terus berapa jumlah mata kuliahnya? Maksimal 10. Kalau ini diisi ya kurang dari ini ya, kalau pertama ini Anda isi berapa jumlah mahasiswanya, maksimal 25, Anda isi dengan 30, otomatis langsung keluar. Berapa jumlah mahasiswanya 2, berapa jumlah mata kuliahnya, kalau ini Anda isi lebih dari 10, maka juga akan langsung keluar. Jadi kalau tidak memenuhi ketentuan ya, baik pertemuan pertama yaitu jumlah maksimalnya adalah 25 untuk barisnya dan jumlah kolomnya adalah 10, maka otomatis akan keluar. Jika benar, yaitu berapa jumlah mahasiswanya, yaitu 2. Apakah 2 kurang dari 25? Ya, berarti tidak melebihi daripada itu, maka otomatis bisa masuk. Berapa jumlah mata kuliahnya? 3. Apakah 3 lebih besar daripada 10? Tidak, sehingga dia tidak keluar. Sehingga barisnya sudah jelas, ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya input nama mahasiswa dulu, nama mahasiswa ke 1, karena ada 2 mahasiswa kan, namanya Budi. Dari masukkan. Nama mahasiswa kedua Tini. Nah, ini sudah, berarti barisnya kan sudah, itu hanya terdiri dari barisnya, nama saja, namanya Budi, namanya yang kedua Tini. Nah, sekarang yang kedua, input nama mata kuliah terlebih dahulu, berarti menanyakan nama mata kuliah. Nama mata kuliahnya ada 3, berarti kolomnya ada 3. Saya isi dengan agama, bahasa Indonesia, Pancasila, berarti sudah ada 3. Setelah itu, input data nilai semua mata kuliah, data nilai-nilai untuk mahasiswa yang bernama Budi. Ya, bernama Budi di sini yaitu agama, nilainya berapa? 90, bahasa Indonesia nilainya berapa? Yaitu 90, Pancasila nilainya berapa? Yaitu 85. Ini untuk mahasiswa yang pertama bernama Budi. Berikutnya adalah data-data nilai untuk mahasiswa yang bernama Tini. Itu agama nilainya berapa? 85, bahasa Indonesia berapa? 85, Pancasila berapa? 90. Kalau sudah, kita tekan enter,
akan kita lihat yaitu daftar nilai mahasiswanya. Karena tadi tidak saya kasihkan garis ke kanan, maka akan ditampilkan seperti ini, yaitu hanya nomor saja, yaitu nomor 1, yaitu nama mahasiswa Budi, agamanya tadi 90, bahasa Indonesianya berapa? 90. Bahasa Indonesianya ya tulis ini ya, bahasa Indonesia, yaitu karena apa? Kurang lebarnya kurang, nanti bisa dikasihkan space-nya ya. Pancasila 85, totalnya berarti 90 ditambah dengan 90 ditambah dengan 85, yaitu 265. Ini kurang juga, kurang geser sini ya. Rata-rata berarti berapa? Rata-ratanya yaitu 265 dibagi dengan 3, yaitu ketemu 88,33. Nah, ini rata-ratanya. Sedangkan mahasiswa kedua tadi isinya 85, 85, 90, berarti total nilainya ada 260. 260 dibagi dengan 3, yaitu 86,67. Inilah hasil untuk array yang model 2 dimensi, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Tentunya adalah seperti ini penerapannya. Ini salah satu contoh penerapannya adalah seperti ini aja. Nah, ini. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan ya? Sebelum saya lanjut ke array yang multidimensi, monggo bisa dicermati atau sudah diuji coba dulu. Saya berikan kesempatan untuk Anda. Baik, kalau sudah betul, sudah tidak ada kesalahan-kesalahan lagi, hasilnya sudah sama, nanti bisa dirapikan. Ini ya, ini saya belum sempat rapikan yang ini, yang kurang geser ini ya, nanti silahkan tambahkan spasi kosongnya, karena di sini ada berapa nanti akan muncul di situ. Berikutnya adalah array multidimensi. Penggambaran array multidimensi hanya terbatas hingga dimensi ketiga, yakni dengan menggunakan bangun ruang. Namun dalam kenyataannya tipe data array ini dapat dibentuk menjadi lebih dari 3 dimensi atau menjadi n dimensi. Ya, penggambarannya bentuknya apa? Kalau 4 dimensi nanti seperti apa kan gitu, jadinya bingung ya. Atau 5 dimensi di situ ya. Notasi algoritma untuk mendeklarasikan tipe data array multidimensi cukup dengan memodifikasi deklarasi array 2 dimensi dengan menambahkan yaitu elemen arraynya. Nah, ini ya, penggambarannya adalah seperti ini, representasi daripada sebuah array yang 3 dimensi yang terdiri dari apa ini istilahnya ya. Barisnya, baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris yang kelima, ada kolomnya yaitu kolom 1, kolom 2, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, di sini boleh dinyatakan dengan apa, yaitu mungkin tingginya ya, ada tinggi di sini saya tuliskan, ada tingginya, ada X-nya, ada Y-nya, ada Z-nya. Jadi ada baris, kolom dan tingginya. Jadi gimana bentuk umumnya kalau seperti ini? Ya, ini variabel array karena ada 3 ya, kita tuliskan 0 sampai dengan titik X, ini menyatakan barisnya. Ini menyatakan kolomnya 1 sampai dengan J ya, menyatakan kolomnya, dan ini menyatakan yaitu apa? Yaitu tingginya diikuti dengan tipe data. Jadi bedanya ya di sini saja. Kalau array 1 dimensi hanya 1, 2 dimensi berarti ada 2 indeks. Kalau 3 dimensi berarti di sini ada 3 indeks. Bentuknya adalah seperti itu. Nah, hasil representasi variabel array ya 0.x tadi 1 sampai dengan J, 2 sampai dengan Z. Tipe datanya tadi kita gunakan seperti ini, X 0.2 baris 1.5 kolom, 0.3 menyatakan tingginya. Jadi ada baris, kolom dan tinggi. Ada barisnya ada 3 baris, kolomnya ada 5, tingginya ada sebanyak 4. Jadi X, Y, Z-nya adalah seperti ini. Pada baris pertama kolom ke-1 ya, baris pertama kolom ke-1, dan pada tinggi yang pertama yaitu adalah 1, 1. Ini penggambarnya tadi kan seperti ini. Nah, ini posisinya ini yang pertama ini. Ini dibalik yang ada di sini. Kalau di sini ya ini boleh di sini kotak ini kan masih ada kotaknya di bawahnya ini. Ya, ada kotak di bawah ini dan di bawahnya ini. Kan gitu, nggak kelihatan penggambarannya seperti itu. Oke, itu penggambaran untuk yang array berapa? Representasi daripada array yang multidimensi. Saya tidak memberikan contoh di sini ya untuk penggambarannya ya. Nanti kalau mau dituliskan silakan bentuk. Otomatis dengan penggunaan array ini mau tidak mau kita harus menggunakan yaitu
looping, ada pengulangan, yaitu ada variabel, yaitu ada pengulangan yang pertama, pengulangan yang kedua ditambah dengan pengulangan yang ketiga. Karena di sini ada 3 nih. Kita ulang yang pertama, yang ini ya satu-satu di sini menyatakan barisnya, ulang yang kedua menyatakan kolomnya, ulang yang ketiga menyatakan tinggi. Jadi ada pengulangan sebanyak 3 kali. Jadi pengulangan belum selesai, ada pengulangan lagi, belum selesai, ada pengulangan kembali. Nah, ini yang dimaksud dengan bentuknya adalah seperti ini. Ini kuis ya, atau latihan ya, mungkin untuk membangun suatu pengetahuan kita perlu adanya suatu kuis ya. Apakah yang sudah saya sampaikan ini bisa diterima atau belum? Kita lihat pada kuis yang pertama, yaitu cukup kita lihat di sini. Nah ini ya. Berikut ada sebuah deklarasi variabel dengan array, yaitu tipe array gaji, array 0 sampai dengan 5 of real. Variabel gaji A sama dengan gaji. Yang menggunakan array berarti apa? Yaitu nama array 0 sampai dengan 10 of string, betul? Bilangan array 10 sampai dengan 25 of real. Jadi kalau dilihat dari sini, yang pertama ini juga benar ya, dengan menggunakan semacam ini. Yang kedua itu juga benar, array untuk 1 dimensi. Yang ketiga, yang C itu juga benar, sehingga hasilnya adalah D, semuanya benar seperti itu. Yang kedua, berikut adalah representasi dari bentuk array 2 dimensi kecuali. Karena 2 dimensi ya, maka harus ubah array 0 sampai dengan 5, ini menyatakan barisnya, 1 sampai dengan 3 menyatakan kolom, tipe datanya betul. B, mata kuliah array 1 sampai dengan 7, 0 sampai dengan 5 of string, ini juga betul, menyatakan baris dan kolomnya. Nilai array 2 sampai dengan 7, 10 sampai dengan 5 of integer. Nah ini salah ini. Nggak boleh array itu dari besar menuju ke kecil, tapi array itu dari kecil ke selalu ke besar. Penulisan seperti ini. Jadi semua benar, berarti kan C-nya ini salah ini. Berarti jawabnya adalah C. Yang kecuali kan berarti yang C. Ini tadi ada penggalan rumus. Jika NX, ini masukannya tadi, jika jumlah mahasiswanya lebih besar daripada X, atau NJ lebih besar daripada J, then whole. Ini kan langsung keluar nih. Apa maksud daripada perintah di atas? Artinya, jika NX lebih besar X dan NJ lebih besar Z, maka akan keluar. Nah, ini ya. Dan nih pakainya dan. Kalau ini kan pakainya or ya. Berarti kita cari yang or. Jika NX lebih besar X atau NJ lebih besar Z, maka program akan keluar. Nah, ini yang betul pakainya atau. Jika NX lebih besar X dan atau ini NJ lebih besar Z, maka program akan keluar. Semua benar. Berarti yang benar adalah yang B. Karena di sini menggunakan yaitu atau. Kecuali pakainya N ya. Sebetulnya programnya kalau salah satu dari yang itu lebih besar, maka akan keluar seperti itu. Ini ya, jadi jawabannya sudah kita gunakan atau yang ketiga. Keempat, jelaskan maksud deklarasi array di bawah ini. Ya, kita disuruh menjelaskan deklarasi apa? Nama array 0 sampai dengan 3, 0 sampai dengan 5 of string. Berarti kita pesan baris dari 0 sampai 3 berarti ada 4 baris, 0 sampai dengan 5 berarti ada 6 kolom. Nama dideklarasikan array 2 dimensi, sudah betul. Di mana pada indeks pertama disiapkan ruang sebanyak 3, ini ruangnya salah karena ruangnya sebanyak 4. Dan indeks kedua disiapkan ruang sebanyak 5, berarti di sini ada 6. Berarti yang A salah. Kita cari yang B. Nama dideklarasikan array 2 dimensi, di mana pada indeks pertama disiapkan ruang sebanyak 4, ini sudah betul, ruang baris pertamanya 4. Dan indeks kedua disiapkan ruang sebanyak 6, ini sudah betul, ada 6, berarti yang jawabannya adalah ini ya. Nama pada soal di atas dideklarasikan indeks 2 dimensi dengan tipe string. Ini nggak jelas. Ini semua jawaban benar karena ini jawabannya. Karena ada beberapa yang salah, maka jawaban yang benar adalah B. Yang kelima, grand sama dengan 0, grand titik 2 sama dengan grand ditambah total. Maksud perintah di atas adalah, yaitu ya, kalau kita lihat di sini, berarti nilai awal daripada grandnya adalah 0 ditambah dengan total, berarti akan diberikan ke sini. Sama hanya dengan pengulangan itu, tadi harus sudah naikkan ke atas. Ini untuk menjumlahkan nilai grand dari semua total yang ada. Yaitu untuk menjumlahkan semua grand total dan total yang ada. Berarti kita akan menjumlahkan ini ya. Grand ini akan menjumlahkan grand dan total. Untuk menjumlahkan total, salah ya, untuk menjumlahkan semua total dan hasil penjumlahannya akan diberikan ke grand. Betul. Ya. Menjumlahkan semua total dan hasilnya akan diberikan ke grand D. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran saya untuk hari ini mengenai array 2 dimensi ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, monggo kalau ada silahkan ya, bisa sampaikan ke saya.
mengenai fungsi array 2 dimensi ini. Tentu saja karena ini pembelajarannya lewat mandiri, maka silahkan Anda bisa kirim WA ke saya. Oke, begitu. Jadi kesimpulan yang kita bisa petik atau penutup untuk hari ini adalah yang pertama, yaitu bahwa bentuk array 2 dimensi atau multidimensi dapat menampilkan elemen array lebih banyak daripada array yang 1 dimensi. Tentu saja ya. Pendeklasan array 2 dimensi atau multidimensi merupakan pengembangan dari array yang 1 dimensi tergantung daripada jumlah elemennya. Tingkat kesulitan dan kerumitan array semakin meningkat seiring dengan jumlah elemen dari array yang ada. Itu ya, jadi array 1 dimensi akan lebih sulit ya, array 2 dimensi akan lebih sulit jika dibanding dengan yang 1 dimensi. Begitu juga dengan array yang 3 dimensi akan lebih sulit daripada yang 2 dimensi dan seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami dan bisa mencoba untuk mempraktekannya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau ada kesalahan-kesalahan atau hal yang kurang jelas bisa disampaikan lewat WA. Untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih banyak untuk atensi Anda yang telah berpartisipasi dengan setia di channel ini ya. Terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.